Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima urik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadrihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kullu mughlaq. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur karena pada saat ini kita masih mendapatkan kekuatan iman. Kekuatan iman ini kekuatan yang mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dan sabar di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita yang telah mencurahkan segala kekuatannya untuk menyebarkan tauhid, dakwah iman, sehingga kita bisa merasakan iman yang menjadikan energi bagi kita. Dengan iman itulah yang sangat kuat untuk mendorong kita agar kita banyak-banyak beramal kebajikan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, banyak upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang tertinggi, baik sesuatu yang tertinggi di dunia maupun sesuatu yang tertinggi di akhirat. Banyak teritori pun juga yang dimunculkan, yang dibuat bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kenikmatan yang kekal dan abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi di dalam Islam, sebagai orang Islam, kita menjadikan Islam ini bagaimana dia berbicara tentang kenikmatan hidup. Islam sangat berbeda dengan ilmu-ilmu selainnya. Islam sangat memberikan kepastian bagi kita bahwa Islam adalah betul-betul suatu ajaran yang diantaranya yang terpenting bagaimana membuat orang itu hidup bahagia di dunia ini dan di akhirat, terlebih di akhirat. Maka oleh karena itu teritori dunia, orang-orang yang paling bahagia, yang punya jabatan tinggi, punya duit banyak, punya harta kekayaan bagus, mobil, sepeda motor, dan rumah yang serba wah. Itu teori dunia untuk mendapatkan dunia. Tetapi juga bagi orang Islam ini tidak dilarang, boleh. Yang terpenting tidak menggeser kenikmatan kekal dan abadi, yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, oleh karena ini adalah pada malam hari ini saya kepengen menyampaikan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata ghadiyah, sesungguhnya surga itu sangat mahal. Tidak bisa mendapat surga dengan enak-enak, tidak bisa mendapat surga dengan banyak cerita, banyak teori, banyak buku yang dicetak, banyak seminar, banyak murid,
Tetapi surga bisa dapat dengan dua hal. Yang pertama, al-mujahadatu, yang kedua wal-musabaratu, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira masuk surga itu adalah begitu gampang dan murah dan mudah? Yang belum nampak dan dari kalian orang-orang yang berkorban sungguh-sungguh dan orang yang sabar. Maka teorinya menurut perspektif Islam, untuk mendapatkan surga sebagai nikmat yang tertinggi adalah dengan kesungguhan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh barokah, bulan penuh rahmat dan bulan penuh ampunan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, bersiap di Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa di bulan Ramadan, agar kalian bertakwa. Maka dalam ayat ini pun juga adalah kita berpuasa untuk membentuk pribadi insan muttaqin, bukan membentuk pribadi seorang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi jenderal, menjadi konglomerat. Tetapi berpuasa ini untuk membentuk karakter insan muttaqin. Bolehkah insan muttaqin menjadi orang berkedudukan tinggi? Boleh. Bolehkah orang muttaqin berharta melimpah? Boleh. Bolehkah seorang muttaqin menjadi seorang gubernur, seorang jenderal? Boleh. Tetapi seorang gubernur, seorang jenderal, seorang menteri, seorang polisi, tentara yang bertakwa, apa ada tentara dan polisi yang bertakwa? Mungkin saja ada, tapi kebanyakan pada hari ini tentara polisi tidak bertakwa. Hendak ambil posisi daripada anak-anak yang tercatat kelihatan menjadi orang soleh dan soleha, merebut posisi-posisi itu agar tersebar lebih cepat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka oleh karena itu, jangan keliru di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ini untuk mendapat sesuatu dunia yang lain, tetapi siam Ramadan ini adalah untuk membentuk insan muttaqin. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah semata-mata mengharapkan ridhonya, dan meninggalkan larangan Allah semata-mata takut kepada adabnya. Itu orang-orang muttaqin. Itu menurut versi definisi yang disampaikan oleh Sayyid Ibnu Abbas. Maka anak-anak dan kita sebagai seorang muslim punya karakter muttaqin bila menjalankan perintah Allah SWT semata-mata mengharapkan ridhonya, bukan mengharapkan pujian ustadzah. Bila kita berpuasa, kita menghatam Quran, checklist juga itu semua adalah hanya mengharapkan ridho Allah, bukan disi-disian cepat selesai dan paling terdepan. Boleh, tetapi jangan lupa paling urgensi dalam kita beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dan indikasinya orang-orang mencari ridho Allah itu dia tidak bikin banyak masalah. Dia lebih banyak membimbing, mengawas, terus membimbing, mengawas. Walaupun ada orang senantiasa mencaci maki, dengan kalimat yang lain juga mengecilkan, meremehkan, tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu adalah kita bisa bentuk insan mutakin ini. Demikian juga tidak cukup hanya dengan menjalankan perintah Allah mendapat ridhonya, tapi ada yang kedua, dia harus juga menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah semata-mata karena takut kepada adab Allah SWT. Bukan takut ustaz, bukan takut ustazah. Kaum muslimin yang masih melanggar, kemudian dia kalau ada ustaz, ada orang-orang tokoh, dia meninggalkan larangan. Tapi kalau tidak ada, dia akan melanggar larangan, dia terjang. Ini masih jauh dari definisi seorang insan muttaqin, karakter muttaqin. Saya berharap dengan sesungguh-sungguhnya, semoga di bulan suci yang penuh mulia ini, penuh rahmat dan maghfirah ini, jadikan momentum untuk membentuk insan muttaqin, untuk hijrah, tinggalkan maksiat, mendekatkan diri kepada untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah bertakwa insan muttaqin hanya miliknya para kiai, para ustadz, para ulama, para hafidh dan hafidhah? Tidak. Al-jannatu liman ittaqa. Surga itu bagi siapa yang bertakwa. Walau kana abdan habasyian, walaupun dia seorang budak dari Ethiopia, hitam, hanya giginya yang putih, hitam pekat, tapi dia bertakwa, maka dia berhak untuk mendapat surga Allah Ta'ala. Wan nar liman aso, lau kana sayyidan Quraisyan. Neraka juga itu untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Walaupun dia adalah tuan-tuan besar negeri Quraisy, tuan-tuan besar negeri Amerika, Indonesia, Afrika, dan Australia, dan Atlantik, dan Prancis, Inggris. Walaupun dia tuan besar, tapi dia berbuat maksiat, maka neraka tempat tinggalnya. Fabi'sal masir, neraka tempat yang paling buruk bagi orang itu. Maka oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita bentuk karakter kita. Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita mesti bersabar di dalam hal apa? Dalam hal kita bertakwa kepada Allah, dalam arti dalam menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya Allah, meninggalkan larangan Allah bersungguh-sungguh karena kita takut kepada adab Allah SWT. Ingat, surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun dia tukang sapu, walaupun dia adalah tukang masak, walaupun dia adalah orang-orang tukang kebun, tapi kalau dia bertakwa, dia berhak dapat surga. Maka kepada seluruh penghuni pondok pesantren, sebagai tukang sapu, sebagai pengajar, sebagai penjaga komplek, sebagai tukang dapur masak, kalau kalian bertakwa, berhak mendapat surga Allah Ta'ala. Kalau kalian tidak bertakwa, maka fannara aula bihi, maka neraka tempat paling jauh untuk tempat tinggalnya. Kaum muslimin muslimat, dua hal ini untuk memberikan kekuatan kita. Nasihat saya pada malam hari ini, masih ada waktu untuk kita membentuk karakter muttaqin, yaitu al-mujahadatu wal musawaratu. Ambil daripada referensi ini adalah dalam kitab Madarijus Salikin, tulisan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Harul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.